Pada kesempatan kali ini kami akan membahas para komandan Survei Corps atau pasukan pengintai yang memiliki tujuan organisasi, yaitu mencari kebebasan bagi umat manusia di luar dinding dengan menjelajah di luar tembok. Lalu bagaimanakah kisah mereka? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelum lebih jauh membahas, di sini kami hanya akan membahas para komandannya saja ya. Yang lain seperti jabatan kapten dan wakil kapten tak akan kami bahas. Jadi Survey Corps atau pasukan pengintai, organisasi ini pertama kali didirikan untuk melawan para titan dan menjelajah di dunia luar agar manusia dapat bertahan dan mendapatkan kebebasan mereka kembali. Ini ditandai dengan logo sayap kebebasan pada jubah mereka, yang dimana arti sayap itu sendiri kebebasan, karena burung memiliki sayap dan bisa terbang kemanapun. Jadi mari kita mulai untuk komandan pertama, yaitu George Pikale atau pelafalan Jepangnya Horuhe Pikeru. Untuk identitas lebih jelasnya, kalian bisa membeli atau membaca buku dari seri Attack on Titan yang lain. Tapi masih satu universe yang berjudul Attack on Titan Before the Fall. Kami kurang tahu apakah dia komandan pertama atau bukan. Yang jelas dari data yang ada, ia adalah mantan kapten yang memimpin pasukan saat itu dan menjadi orang pertama yang membunuh Titan dalam sejarah menggunakan manuver gear yang saat itu masih bergerak dalam gerak vertikal. Saat menjadi komandan tak diketahui dari tahun berapa, tapi yang jelas ia berhenti pada tahun 778 dalam tahun hitungan dalam dinding. 2. Carlo Pikale atau pelafalan Jepangnya Karuro Pikeru. Ia adalah anak dari George Pikale. Ia menggantikan ayahnya menjadi komandan dari pasukan pengintai. Dan dia adalah orang yang selalu menjadi pemimpin dan mengizinkan sang pemeran utama dari seri Attack on Titan Before the Fall bergabung dalam pasukan pengintai. Masa jabatannya mulai tahun 793 sampai sekarang. Nah, arti sekarang itu kami tidak tahu, karena manga Attack on Titan Before the Fall sendiri belum tamat. 3. Komandan ke-11. Nah, untuk yang satu ini kita langsung melompat dari komandan ke-1 hingga komandan ke-11. Karena identitas komandan ke-10 dan di bawahnya belum diberitahu hingga saat ini. Jadi dia adalah orang yang saat itu memimpin para pasukan yang dimana Kate Sadis masih menjadi anggota saat itu. Namun ia dinyatakan gagal dan dikritik pemerintah karena tidak mencapai apapun. Bahkan saat itu ia belum mendirikan pos apapun di luar dinding. Pos di sini maksudnya semacam rumah untuk tinggal atau base prajurit agar mereka bisa singgah ketika sedang ekspedisi keluar tembok. Saat itu masa jabatannya tidak diketahui dari tahun berapa hingga berapa. 4. Kate Sadis. Kate Sadis dulunya merupakan anggota pasukan pengintai dan dia adalah orang yang saat bekerja di luar dinding, ia menemukan Grisha yang tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Berkat Kate, Grisha berhasil masuk di dalam tembok tanpa masalah. Kate pun menjadi teman dari Grisha. Namun berkat terperangkap oleh omongan Grisha tentang orang istimewa dan terpilih, saat itu ia menjadi orang yang ingin mewujudkan hal itu. Ia sangat percaya diri bahwa dirinya lah orang istimewa dan terpilih itu. Bahkan ia sangat bertekad untuk menjadi komandan menggantikan komandannya saat itu. Dengan percaya diri, ia menganggap dirinya lebih bisa diandalkan. Ia juga melakukan ini agar ia diakui oleh gadis pujaannya Carla. Tapi saat ia sudah menjadi komandan dari pasukan pengintai, gadis pujaannya malah menikah dengan orang lain. Tak hanya itu, walaupun pasukan pengintai mengalami kemajuan dengan berhasil mendirikan pos prajurit di luar tembok, tapi nyatanya itu sia-sia karena berhasil dihancurkan oleh para titan. Dari gagalnya ia memimpin pasukan sampai pos prajurit pun dihancurkan. Hari itu ia pulang dengan sangat menyedihkan. Perlu diketahui Erwin Smith dan kawan-kawan sudah menjadi anggota dari pasukan pengintai. Oke, lanjut. Setelah kepulangannya dari ekspedisi sambil merenung, ia begitu terkejut melihat gadis pujaannya dulu menggendong anak, yang semakin membuat dia depresi di dalam hatinya. Bahkan sempat ia diberikan kata-kata menusuk oleh Carla. Apakah ia akan seperti ini terus sampai ia mati? Nah, saat itu Sadis langsung lepas emosi dan meluapkan semua perasaannya kepada Carla sambil meneteskan air mata. Bahkan dia adalah orang yang membawa tangan dari anggotanya yang telah gugur saat itu. Hari itu ia sangat depresi dan merasa bahwa bukan dirinya lah yang dianggap orang istimewa dan terpilih itu.
Dan dari sinilah ia merekomendasikan Erwin sebagai komandan selanjutnya. Dan akhir dari jabatan Kate Sadis adalah pada tahun 845. Setelah itu, fakta menariknya adalah ia adalah orang yang membawa Eren setelah Eren memakan ayahnya. Lalu ia menjadi instruktur para prajurit baru. Dan akhir riwayatnya bisa dikatakan ini adalah spoiler. Jadi pada chapter 129 ia memilih mati bersama Jenderal Magath di dalam kapalnya, di mana bubuk mesiu yang sangat banyak ditembakkan dan menghasilkan ledakan yang sangat besar dan menghancurkan kapalnya saat itu. Sebagai catatan, Kate Sadis membantu aliansi karena ia ingin melindungi murid-muridnya yang saat ia lihat dan sudah tumbuh sejauh ini selama ia menjadi instruktur. 5. Erwin Smith. Sebelum menjadi komandan, Erwin adalah seorang pekerja keras. Setelah kematian ayahnya, ia selalu berjuang untuk mendapatkan posisi teratas dan ingin mengetahui kebenaran dari dunia ini seperti yang ayahnya katakan. Sampailah di mana ia memiliki skuad yang cukup kuat bersama Levi, Mike, Hanji, dan kawan-kawan. Dan hari itu, ia ditunjuk oleh Kate Sadis menjadi komandan. Setelah mengetahui bahwa Eren adalah orang yang berubah menjadi Titan, ia berusaha mendapatkan Eren dan menjadikannya senjata umat manusia yang bisa membawa kebebasan pada pulau ini. Ekspedisi ke-57 yang dipimpin oleh Erwin merupakan ekspedisi yang saat itu untuk merebut kembali distrik Shiganshina, namun tujuan lainnya adalah untuk menangkap female Titan alias Annie. Walau sempat gagal, Erwin mencurigai Annie dan menyerahkan semuanya kepada Eren untuk mengatasinya di dalam dinding Shina. Akan tetapi misi ini gagal lagi. Annie tak berhasil ditangkap. Lalu berlanjut pada misi yang saat itu mereka mencurigai Reiner dan Bertolt adalah musuhnya. Dan kecurigaan ini terbukti setelah mereka berhasil membawa Eren. Saat itu pasukan pengintai memulai misi untuk merebut Eren kembali. Karena menurut Erwin, Eren adalah harapan mereka. Walau mengorbankan satu tangannya pun, ia rela asalkan Eren berhasil diselamatkan. Setelah Eren berhasil diselamatkan, tujuan dari Erwin selanjutnya adalah manusia yang ada di dalam dinding. Sebuah rahasia yang disembunyikan oleh Raja. Sebuah teka-teki yang saat itu menewaskan ayahnya. Saat itu Erwin rela babak belur demi kesuksesan misinya. Dan berhasil mengungkap identitas Raja asli dari tembok ini. Dan setelah itu Erwin Smith melakukan ekspedisi terakhirnya, yaitu merebut Wal Maria dengan pasukan pengintai yang ada, serta prajurit baru yang bergabung seperti Marlowe, Flots, dan lain-lain. Dari ekspedisi ini, Erwin sudah berhasil melakukan tahap pertama, yaitu menutupi lubang distrik Shiganshina. Namun tujuan berikutnya adalah untuk mengamankan Eren dan mengalahkan musuh. Dan tinggal satu tujuan Erwin sebelum ia mati dan berani memimpin pasukannya ke distrik Shiganshina. Dan itu adalah kunci yang dimiliki Eren untuk membuka ruang bawah tanahnya. Erwin yakin apa yang dibicarakan ayahnya, semua kebenaran itu ada di bawah ruang bawah tanah rumah Eren. Tapi ketika mereka di pojokan saat melawan Beast Titan, Erwin sadar bahwa ia harus memilih mengalahkan para Titan tersebut dan meninggalkan mimpinya, atau kabur dan meninggalkan pertarungan. Dan tentu saja pilihannya nomor satu. Ia rela meninggalkan mimpinya demi kekalahan Beast Titan. Erwin juga sadar teman-temannya melihat dari alam sana. Ia sudah berjuang sejauh ini demi hari ini dan demi teman-temannya telah gugur. Kesuksesan misi adalah hal nomor satu. Dan ketika Erwin terkena batu dan sekarat, saat itu ia masih bisa dihidupkan dengan cara menjadi Titan. Tapi Levi memilih Armin karena saat itu Levi mengharapkan Erwin mati dan meninggalkan neraka di dunia ini. Jabatan Erwin menjadi komandan mulai tahun 845 sampai 850. 6. Hanji So. Hanji menjadi komandan ke-14 dari pasukan pengintai. Setelah kematian Erwin, ia menjadi komandan karena Erwin sendiri yang memintanya. Setelah mengetahui kebenaran dari dunia ini, tentu saja arah tujuan pasukan pengintai mulai berubah. Mereka tidak melawan Titan lagi untuk mencari kebebasan, tapi mereka mempunyai musuh baru di balik lautan. Hanji menjadi orang yang meneruskan mimpi Erwin, salah satunya melihat lautan dan kebenaran dari dunia ini. Selanjutnya, setelah itu Hanji memimpin pasukannya di kota Liberio, dan itu adalah mendengarkan keputusan akhir dari dunia terhadap Pulau Paradis. Setelah itu, misi berikutnya adalah bekerja sama dengan Seke. Namun di luar itu, Hanji tak bisa menghentikan pembantaian Eren terhadap warga sipil yang ada di sana, sehingga dengan keputusannya ia mengurung Eren dalam sel.
Perpecahan pasukan pengintai mulai retak setelah ia mengurung penyelamat paradis Eren Yeager dan ia dianggap gagal menjadi pemimpin dan memenjarakan para pendukung Eren saat itu yang disebut sebagai Yeageris. Akan tetapi Hanji mengakui bahwa memang saat itu ia tak punya solusi lain selain mengikuti kata pemerintah. Setelah Marley menyerang dan Eren mendeklarasikan gemurutitannya kepada dunia, Hanji mulai membentuk tim dan bergabung bersama Marley untuk menghentikan Eren. Menurutnya, apa yang dilakukan Eren itu salah dan ia merasa bertanggung jawab untuk menghentikan Eren. Lagi pula Eren itu adalah bagian dari pasukan pengintai juga. Dan terbentuklah pasukan Eldia Marley di bawah pimpinan Hanji dan Magat. Tapi setelah Magat mati, ia menjadi pemimpin dari regu ini. Dan pada akhirnya demi tujuannya menghentikan Eren, ia rela mengorbankan nyawanya demi kesuksesan misinya. Sama halnya dengan Erwin dulu, demi kesuksesan misi ia rela mengorbankan nyawanya. Dan benar saja, Hanji melakukan tugasnya dan mati oleh uap panas dari Titan Dinding sekaligus diinjak saat itu. Masa jabatan Hanji Zo mulai dari tahun 850 hingga 845. 7. Armin Arler. Armin merupakan teman masa kecil dari Eren. Ia menjadi anggota pasukan pengintai dan sudah banyak memberi manfaat dalam organisasi ini. Salah satunya rencananya untuk mengungkap identitas Annie, menutup lubang yang ada di distrik Trost dan menemukan persembunyian Bertolt dan Renner saat itu. Hingga pada akhirnya ia ditunjuk menjadi komandan saat itu sebelum kematian dari Hanji. Menurut Hanji, Armin pantas menjadi komandan karena Armin memiliki semangat pantang menyerah dan pemikiran yang pintar. Saat ini jabatan Armin menjadi komandan mulai dari tahun 845 sampai sekarang. Entah sampai kapan ia menjadi komandan. Apakah misinya untuk menghentikan Eren berhasil ataukah ketika ia mati? Kita tidak tahu akan hal itu karena jejak karirnya sebagai komandan baru saja dimulai. Jadi kesimpulannya, komandan pertama mungkin ya adalah Jorge Picale, kedua adalah Carlo Picale, ke-11 adalah tanpa nama yang kalian bisa memberikan nama pada patua ini sesuka hati kalian karena memang namanya tidak diketahui. Komandan ke-12 Kate Sadis, ke-13 Erwin Smith, ke-14 Hanji Zo, dan ke-15 Armin Arler. Jadi apakah Armin akan menjadi komandan terakhir dari pasukan pengintai? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan para komandan dari pasukan pengintai atau Survivor Corps. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.